Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala qawmil zalim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh ingkang kawula muliaken, para jamaah pangaosan Ahad pagi, musala bagi salam ingkang kawula muliaken. Sepindah monggo kita ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten enjang menika kula panjenengan pinaringan sehat walafiat saged ayahi kewajiban non inggih ngaos. Mugi-mugi pinagih menika bekta maslahat manfaat lana walakum fid dini wa dunyal akhirah amin Allahumma. Kaping kali salatu wassalam kita aturake dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun enjang wonten ing dinten kiamat, mugi-mugi kula panjenengan sedaya kagolong umat ingkang pikantuk syafaatipun amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ada fasun. Fasun niki nerangaken tentang syarat-syaratipun qashar. Qashar niku meringkas salat ingkang waune sekawan dados kalih. Tapi namung sekawan. Mboten angsal sing salat maghrib dikosor mboten angsal. Atau salat subuh dikosor dados tunggal mboten angsal. Sing angsal namung zuhur, asar kali isya. Suratul qasri sab'atun. Syarat-syarat mengkosor salat niku wonten 7. Nek teng lebeten iki malah wonten 11. Pertama, ayyakuna safaru marhalatin. Perjalanane wonten 2 marhalah. 2 marhalah niku sekitar 85 kilometeran. Jadi ketika panjang perjalanan sudah mencapai sekitar 85 km, berarti sudah boleh mengkosor salat. Walaupun perjalanan menika saged ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Misalnya sampai numpak motor mabur. Pesawat dari Jakarta ke Semarang paling cuma setengah jam. Dari Semarang ke Pangkalan Bun, Kalimantan Barat, paling cuma 1 jam, 1 jam 1/4. Artinya kalau dia pergi dari Semarang ke Kalimantan ke Pangkalan Bun, ya nggak capek lah, cuma 1 jam 1/4. Tapi bukan waktunya yang diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah jaraknya. Ya, walaupun jaraknya jauh, walaupun waktunya ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, asalkan sudah ada 2 marhalah ya boleh.
Nah sebaliknya, walaupun ditempuh dalam waktu yang lama, ya, tapi jaraknya belum mahal ya nggak boleh. Misalnya di Jakarta macet. Nah, di Jakarta mungkin eh, berapa kilo lah, nggak sampai 30 kilo. Tapi karena macet akhirnya sampai berjam-jam. Ya nggak boleh. Jadi harus ada 2 marhalah itu sekitar 85 kilometeran. Baik di perjalanan darat ataupun laut ataupun udara. Yang kedua, wa yakuna mubahan. Perjalanannya perjalanan yang diperbolehkan. Menurut praduganya, ya, perjalanan yang diperbolehkan menurut praduganya. Jadi nggak boleh misalnya mau merampok, merampok di Jakarta, terus sholat kosor, nggak boleh. Harus perjalanan yang diperbolehkan. Nah, kalau tamasya, lah tamasya kan termasuk boleh, ya, makanya diperbolehkan. Dan bolehnya ini boleh menurut praduganya. Artinya apa? Artinya meskipun dalam kenyataannya itu perjalanan maksiat, asalkan dia menduga boleh, ya boleh. Boleh mengkosor. Contoh, sampean itu sebagai kurir paket, ya, kurir paket. Ternyata yang dibawa adalah ganja. Ya. Tapi kan sampean nggak tahu. Praduga sampean ini perjalanan boleh. Ya. Atau di situ ada surat. Dalamnya ada surat supaya membunuh orang lain. Ini kalau sampean nggak tahu nggak masalah. Karena yang dimaksud boleh ini boleh menurut praduga sampean. Walaupun kenyataannya itu adalah haram. Ya. Itu yang kedua. Kemudian jadi ngomong-ngomong masalah musafir. Ya. Musafir itu yang maksiat ya, yang maksiat itu ada 3. Ada namanya asin bis safar. Ya. Maksiat sebab perjalanan. Contoh, sampean memang punya tujuan bepergian untuk merampok. Itu namanya asin bis safar. Ya. Yang asin bis safar. Nggak boleh dia melakukan kosor tadi nggak boleh. Itu yang pertama. Asin bis safar. Terus ada lagi yang kedua asin fis safar. Jadi ada bis safar, ada fis safar. Jadi maksiat dalam perjalanan, dalam. Nah, contoh ada orang zina, ya, ada orang zina atau orang minum minuman keras, padahal dia lagi menuju ke Makatul Mukarramah, mau haji. Dia mau haji. Nah, di tengah perjalanan, naudzubillah dia zina. Itu namanya asin fis safar. Nah, kalau tadi kan memang punya tujuan dari rumah, kan ngerampok, itu asin bis safar. Kalau asin bis safar, tujuan baik, tapi di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Terus yang ketiga, asin bis safar, bis safar. Ya bis safar ya,
fis safar. Contoh, ada orang mau ziarah, mau silaturahim Jakarta. Nah, di tengah perjalanan niatnya diganti, ganti maksiat. Ganti maksiat. Ini namanya asin bisafar fis safar. Jadi syaratnya kosor, yang pertama itu perjalanannya ada 2 marhalah atau sekitar 85 km. Yang kedua perjalanan yang diperbolehkan. Yang ketiga wal ilmu bijazil qasri. Dia tahu bahwa kosor memang boleh. Bahwa orang perjalanan jauh itu memang boleh meringkas sholat. Dia tahu. Nah, jadi kalau nggak tahu, nggak boleh kosor. Ya. Nah, al jahil nggak boleh. Yang keempat, waniyatul qasri indal ihram. Niat kosor ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi sama dengan niat-niat yang lain. Niatnya ketika takbiratul ihram. Berarti usolli fardhul asri arba'a rakaatin qasron. Usolli fardhul zuhri arba'a rakaatin qasron misalnya. Kalau imam ya imam, makmum ya makmum. Kalau sendirian langsung lillahi ta'ala. Ya. Qasron lillahi ta'ala. Jadi niatnya ketika takbiratul ihram ya. Atau usolli adz-dzuhra maksuratan. Iso ora kudu nggo bahasa Arab. Jenenge niat kan dalam hati. Ya, sementing niat ngosor ngoten. Usolli adz-dzuhra maksuratan. Boleh juga dijamakan. Ya kosor ya jamak. Ya. Jadi nek dijamakan ya berarti ya jamak takdimin misalnya bizuhri usolli fardhu asri maksuratan. Terus majmuatan bizuhri ya. Atau usolli fardhu asri jam'a takdimin bizuhri misalnya. Asal mau. Itu yang keempat ya. Harus niat kosor ketika takbiratul ihram. Yang kelima wa antakuna sholat rubaiyatan. Yang kelima yang boleh dikosor itu sholat yang terdiri dari 4 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya. Ya. Yang keenam wajawa musafari ila tamamiyah, dan langgeng perjalanannya sampai sempurna sholat, sampai sholatnya selesai. Jadi misalnya begini, sampai rumahnya di pelabuhan, di pelabuhan Semarang. Rumahnya memang di pinggir pantai rumahnya sampai dari Kalimantan naik kapal, lagi sholat. Baru dapat 1 rakaat, ternyata kapalnya sampai di pelabuhan. Padahal baru 1 rakaat. Maka sampean harus melanjutkan 4 rakaat. Enggak boleh kosor. Jadi syaratnya itu dalam safar, langgengnya perjalanan sampai semuanya selesai. Kalau sudah 2 rakaat, sudah salam, terus 5 menit kemudian sampai di desanya, ya itu tetap sah. Tapi kalau belum selesai salam kok sudah sampai, berarti tidak sah. Ya. Walaupun hanya lewat, walaupun hanya
lewat. Kayak kula misalnya saking Jakarta, nunggang sepur, nunggang sepur, kula kosor. Nah, baru 1 rakaat. Lah mesti kan kula mudine nang Purwokerto. Berarti kula nglewati gedung Banteng. Lah baru 1 rakaat, ternyata sudah lewat gedung Banteng. Berarti saya sudah sampai di desa saya. Maka harus melanjutkan 4 rakaat. Yang terakhir, wa alla yaqtadiya bimutimin fi juz'i min salati. Tidak boleh makmum dengan orang yang sholat sempurna. Jadi kalau sampai yang sholatnya kosor, nggak boleh makmum sama orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat, nggak boleh. Misalnya saya jamaah di Masjid Semarang, terminal, sampean kosor, imamnya 4 rakaat, ya sampean nggak boleh makmum, sampean harus sholat sendiri. Nah, kalau mau jamaah ya yang sama-sama kosor. Nah, ini ada peringatan, ada sebuah peringatan. Ada masih beberapa salah-salahnya kosor yang lain yang di kitab Safina nggak disebutkan. Ya. Yang pertama, menuju ke tempat yang sudah maklum. Ya. Artinya 2 marhalah atau 85 km ini tepatnya sudah maklum sampai mau kemana. Dan ini kepaun itu berarti tanpa tujuan. Wis pokoknya sampai melakukan mari kang lampu lanyung bingung. Si penting melaku. Walaupun ada 85 km, kalau nggak ada tujuan yang pasti, nggak boleh. Nggak boleh kosor. Jadi harus yang dituju harus maklum. Kan wonten nggih yang kaya niku nggih. Mlaku-mlaku orang kena arah tujuane. Mergo nembe putus cinta. Jadi harus tahu kemana. Yang kedua, sampean harus menjaga sesuatu yang bisa menentang atau berlawanan dengan niat kosor. Nah, misalnya, wong sampean lagi sholat kosor kok malah nengati. Sampean badhe ngrubah niat. Sampean ngrubah niat. Lah nyung sholat sempurna bae lah. Jadi yang ganjaran kuwi tergantung payahe. Nek payah gede yo ganjarane gede. Ini nggak boleh sampean, ya, nggak boleh apa mengganti niat tadi. Karena itu berarti sampean tidak menjaga sesuatu yang berlawanan dengan niatnya. Nah, yang ketiga, perjalanannya ini perjalanan karena tujuan yang benar. Ya, seperti untuk ziarah, untuk berdagang, untuk haji. Ya. Bukan hanya sekedar tamasya. Orang mau sekedar plesir. Nah, jadi plesir ya. Sidoni saya ngandap apa ya? Ngandap kan. Saya ngandap ya. Pantulan itu, pantulan saking apa ini? Nah. Kasih.
Pantulan saya ini keramik ini lho. Nah, keramiknya paringin apa? Paringi sajadan apa lagi? Sing niki niki iki. Lah mriki. Niki lho, tem niki lho. Sing jero iki lho. Nah, nah niku. Nah, jadi umpama kesampean lunga mujahid tanazzuh, mung sekedar plesir tok, ora ada tujuan apa-apa. Niki mboten asal. Nggih. Karena itu bukan tujuan yang sahih. Ya. Lah kecuali nek tujuannya kalis. Nggih. Nah, misalnya jalannya kalis, arep maring Semarang misalnya bisa tung budi Wonosobo bisa tung Bumen. Lah sampean golek sing luwih adoh. Golek sing luwih adoh karo plesir lah iki boten napa-napa. Tapi nek mung tujuan apa? Plesir tok mboten angsal. Nggih, tujuan plesir tok. Niku beberapa syarat sing wong mboten disebutaken teng apa dalam kurung. Faslun ayaja faslun. Syurutul Jum'ati. Sitatun. Syarat-syaratnya salat Jumat itu ada 6. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Yang pertama, salat Jumat itu semuanya harus dilakukan pada waktu zuhur. Ya, nggak boleh dilakukan menyeberang ke waktu asar, nggak boleh. Jadi harus semuanya harus dilakukan di waktu zuhur. Yang kedua wa antuqoma fi khittatil balad. Salat Jumat dilakukan dalam batas kota ya, desa. Jadi umpamanya kok sampai sholat Jumat tapi sudah di luar batas desa. Niki mboten angsal. Misalnya ya teng mriki niku tasih napa desane saling berdekatan. Daerah-daerah sing teng Kalimantan, daerah-daerah sing napa teng eh, Sumatera sing antar desa masih panjang-panjang. Misalnya niki batas desa, kalau salah misalnya. Lho kok sampean kali Jumatan teng mriki, desane mriki, Jumatane teng mriki. Niki berarti belum menggugurkan sholat Jumate orang desa Karangsalam. Nah, sholat Jumat kan fardu kifayah untuk semua laki-laki. Jadi kalau nggak melakukan ya dosa. Jadi harus masih berada di dalam batas desa. Dan ini kan buatan apa-apa. Ini dalam konteks setiap desa kan berarti kan wajib ada jumatan. Misalnya, lho nang Karangsalam kok langkah sing jumatan blas.
Ya ana wong karo tapi neng batas di luar batas desa. Nah itu berarti nggak boleh. Harus berada dalam batas. Karena jenengan kiambek secara pribadi Jumatan di lain desa sih mboten napa-napa. Napa-napa. Contohnya kayak wingi Covid lah. Ini Covid misalnya. Kan teroleh sholat nang masjid Jumatan. Lah sampean akhirnya sholat wala mulai sing aman sing nang jaga desa. Nah, nang desanya langka. Nah itu nggak boleh. Paham ya? Bukan kok berarti jenengan mboten asal di Jumatan di luar desa mboten. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'an lah nanti konter masalah. Nek cara pendapat yang boleh kita pegang bahwa mendirikan Jumat itu tidak harus izin kepada imam atau pemerintah atau apa pemerintah setempat nggak harus izin. Ya. Cuma disunahkan izin karena menghindari fitnah. Jadi sunnah izin kepada imam atau naibnya. Ya. Yang ketiga, wasaliswa antusolat jamaatan. Salat Jumat harus dilakukan berjamaah. Ya. Harus dilakukan berjamaah. Dan jamaahnya ini bukan seluruhnya, tapi dalam rakaat yang pertama. Ya. Jadi yang wajib jamaah salat Jumat itu dalam rakaat pertama. Maksudnya ngeten. Misalnya nih, ya, misalnya imam sholat salah-salah tiang kawan dosa serokangat, serokangat atau sujud. Nah, di rokaat kedua, ya, kebetulan ada yang hadas, ada yang kentut, ya, yang kentut. Maka sholat Jumatnya sudah cukup, nggak harus diulangi, ya, harus diulangi. Tapi misalnya belum satu rakaat acan-acan, loh kok sudah ada yang kentut. Nah, sholatnya kan 40 orang. Nah, pas sholat karo 40 wong jen pas. Urung nganti serokangat rampung kok ana sing ngentut. Dan ini berarti jumatannya batal. Jumlahnya karena jumlahnya itu kurang. Ya. Jadi semuanya batal. Jadi harus dilakukan berjamaah dan dalam rokat yang pertama. Ya. Nah, cuma ada yang mengatakan ketika belum selesai semua, kok ada yang hadas, ya batal semua. Ada pendapat yang demikian. Jadi yo kudu wis rampung kabeh. Jadi dalam contoh laut, cara pendapat kedua ini tetap batal. Walaupun sudah satu rokangat jamaah kabeh, oh ana sing batal, yo batal kabeh.
Jadi kudune sudah 2 rakaat ini napa hadase niku mboten keganggu. Jadi contoh ngeten malih. Wonten tiang sholat 40 orang. Dan dilalah. Pada rakaat kedua ada yang mufarokoh. Ada yang mufarokoh. Mufarokoh berarti memisahkan diri dari jamaah. Asalkan pada rakaat pertama kau masih 40 itu masih sah. Masih sah. Penting tembunge awalam yudis wa faraquhu fisania wa atamu munfaridin aja'athum al-jum'ah. Tetap mencukupi Jumat. Jadi yang wajib jamaah itu dalam rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua misalnya ada yang mufarokoh berarti tidak mempengaruhi keabsahan sholat Jumat. Cuma bilangan 40 itu harus utuh. Artinya kalau ada salah satu yang hadas sebelum semuanya selesai berarti Jumatannya batal. Jadi angsal nih. Misalnya sampean sholat Jumatan, sholat Jumatan, kayak itu loh, kayak kalau sholat sedang berperang, ya, kalau sholat sedang berperang, sholat Sidatul Khauf namanya. Kan yang lain sholat, ya, sama imam, niki imam, niki tentara yang pertama makmum sholat. Misalnya metro kangat, ya, sholat makmum. Nah, ini yang tentara yang lain jaga, nggak ikut sholat, jaga, jaga. Dan nanti ini baru dapat 2 rakaat, ini memisahkan diri. Makmum yang pertama loh, tentara yang pertama memisahkan diri. Mufarokoh, sholatnya dipercepat. Jadi nggak bersama dengan imam, dipercepat. Ketika imam sedang tahiyat, dia mempercepat sholatnya. Salam dulu. Setelah salam, dia baru menggantikan tentara kedua yang lagi jaga. Wis ono gantian, nyong sing jaga, nyong sholat iki. Nah, imamnya kan masih sholat. Nah, sholat tentara yang tadi jaga makmum. Nah, ganti-gantian. Seperti itu. Ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya serokat yang kedua Jumatan ada yang mufarokoh itu nggak apa-apa. Jadi yang wajib itu jamaah salat Jumat dalam rakaat yang pertama. Ya. Temiki tembungin niku wasali suha antusolla jamatan qala Zayadi firrok atil ula dalam rakaat yang pertama. Warabi'uha yang keempat ayakuna arba'ina. Ya. Yang keempat orang yang sholat itu sudah mencapai jumlah 40 orang. Ya. 40 orang. Ya. Nah sekarang begini, ada 40 orang, tapi salah satu orang itu, mohon maaf, bacaannya nggak benar, bacaan Fatihahnya, atau katakanlah dia umi, orang yang buta huruf, dan dia maksiat karena nggak mau belajar, wis bodoh, orang maca Quran, orang gelem ngaji, dan 40 orang ini termasuk dia, maka nggak sah. Karena berarti ada salah satu jamaah yang belum memenuhi syarat.
Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa boleh sholat Jumatan kurang dari 40? Ya, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik. Ya. Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan sholat Jumat dengan 4 orang. Sampean sholat Jumat dengan 4 orang tok. Kemudian Imam Malik memperbolehkan sholat Jumat dengan 30 atau 20 orang. Boleh menurut beliau. Ya. Nah ini boleh apa enggak? Kita mengikuti mereka. Ya. Boleh saja. Ya. Boleh saja. Terkadang malah lebih baik. Kula nate riyin wekdal bojong niku nggih Jumatan pertama. Niku kula dipurugi langsung kali Simbah Kyai Haji Romli. Nggih. Kauman niku. Abai Gus Fathur. Nggih. Abai Gus Fathur. Niku kula kan dados khatib teng mriku. Walaupun orangnya tidak sampai 40. Jadi kula tetap kan melu khutbah mriku ala apa melu madzhab dia di situ ini. Ngendikane Mbah Kyai Romli ini. Lah positifnya apa? Positifnya yang bojo niku sederenge nggih Jumatan. Niku sing Jumatan paling tiyang sedasa. Sing paling sing Jumatan. Sing Jumatan tenggen kula niku paling tiyang setunggal Mbah Buseri namanya. Dengan kula. Lah setelah musala nggih Jumatan nggih tambah walaupun enggak sampai 40 tapi wonten 20-an. Lho kan peningkatan mending. Nah seniki pun wonten kawan dosa. Jadi enggak apa-apa kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa boleh Jumatan kurang dari 40. Seperti Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh dengan 4 orang. Nah, Imam Malik boleh mengatakan 30 atau 20 orang. Jangan menapa. Cuma setelah itu sampai disunahkan sholat zuhur lagi. Sunnah melakukan sholat zuhur. Jadi sunnah kembali ini lebih hati-hati, lebih hati-hati. Ya. Pun. Iku wau syarat nomor sekawan. Nomor gangsal wa ayakunu arba'ina akhraran zukuran balihin mustatinin. Yang kelima syaratnya ya. Yang kelima nggih. Kelima nggih leres nggih. Sekawan nggih. Yang keempat syaratnya orang 40 ini adalah orang yang merdeka ya, bukan budak dan laki-laki. Berarti nek 39 lanang sing siji wong wadon niku mboten sah. Kita berpijak pada pendapat Syafi'i lah. Nek pendapat Imam Malik mau sih patang be sekawan. Nah, Imam Hanafi sekawan mohon kaeng ini. Ya. Atau kalau kita berpendapat pakai Imam Hanafi, itu sama harus laki-laki semua berarti papat mau. Memang wong telu lanang telu sing jiwa dan dirasa. Jadi harus merdeka laki-laki dan sudah balik. Sudah akil balik. Nah. Serta mustahidin berarti dia orang yang menetap. Ya. Orang menetap. Bukan orang yang bukan tamu. Jadi misalnya 39 orang sini asli, satunya tamu, nggak sah. Nggak sah. Ya. Ya, kayak wong angon bebek nih, membarang nih. Kan orang netep nih kok. Lagi musim panen nang Jepang, pindah Jepang. Oh musim panen di
Cibarang. Itu kan bukan orang menetap. Maka kalau 39 asli orang situ dan tambah mau sing wong angon bebek mau, ya ora sah. Nah, makanya ada istilah sholla wala nawa, ya. Jadi onten ngeten. Jadi onten sing orang yang sah wajib Jumatan, ya. Wajib Jumatan, sah Jumatannya dan bisa mengesahkan. Wajib, sah dan mengesah. Contohnya jenengan. Jenengan tembriki kan wajib Jumatan dan Jumatannya sah. Seandainya sampai termasuk orang 40, sampai mengesahkan Jumatan keseluruhan. Ada orang yang wajib, ya, wajib ini, wajib, ya, tidak sah dan tidak mengesahkan. Dia wajib Jumatan, tapi kalau Jumatan nggak sah dan kalau Jumatan juga nggak bisa mengesahkan. Siapa orang murtad? Orang murtad itu wajib Jumatan. Orang yang keluar dari agama Islam. Tapi kalau Jumatan nggak sah. Wis wajib tapi ini makat orang sah. Seandainya 39 dia orang ke-40 nggak bisa mengesahkan Jumatan. Nah, ada yang tidak wajib sah tapi mengesahkan. Dia nggak wajib tapi sah dan bisa mengesahkan. Siapa? Orang yang sakit. Sampai sakit yang meriki sakit kan nggak wajib Jumatan. Ya sakitnya sakit orang mung mumet seperti itu orang memang lara parah. Nek mumetok yo tetap wajib. Nek mumet kayak vertigo yo orang wajib. Jadi sampai sakit parah, misalnya tipes, atau gula parah, betul wajib Jumatan. Tapi sampai maksa Jumatan, sampai tetap maring orang aku kan kudu Jumatan, ayo aku bonceng nah. Sampai tetap Jumatan, ya sah. Dan seandainya 40 itu termasuk sampean, sampai juga mengesahkan. Jadi orang wajib sah tapi mengesahkan. Wonten sing ora wajib sah tapi tidak mengesahkan. Ora wajib, ya, sah tapi tidak mengesahkan. Sinten tiang istri. Tiang istri itu buat wajib Jumatan. Tapi umpama Jumatan yo sah. Tapi tidak bisa mengesahkan. Berarti umpama kau 39 lanang yang bagi wadon ke orang ke-40 nggak bisa mengesahkan. Jadi orang wajib sah nek mangkat, wong wadon kok mangkat Jumatan sah. Tapi seandainya orang ke-40-nya kok termasuk dia, maka tidak bisa mengesahkan. Jadi saya mau anggar dheweke melebihi 40. Lah wau kula sanjang sing salat Jumatan kan wajib jamaah ya, yang di rakaat pertama. Lah saiki umpamane sampeyan dugi. Niki kembali ke syarat kau, niku wonten sing kula suke. Tapi penting. Nek sampeyan salat Jumatan kok terlambat satu rakaat. Terlambat satu, maka sampeyan tetap sholatnya 2 rakaat. Karena apa? Ya, sampeyan sudah jamaah dalam satu rakaat. Paham mboten? Sampeyan Jumatan, dugi masjid pun angsal satu rakaat. Kan berarti rakaat kedua sampeyan kan jamaah. Berarti sampeyan sudah jamaah satu rakaat serokangan. Sampeyan cuma lebih satu rakaat. Tapi kalau sampeyan datang ke masjid kok sudah terlambat, sudah tahiyat.
maka sampean wajib 4 rakaat. Karena sampean tadi diterangkan sholat Jumat minimal 1 rakaat jamang. Nah, kalau belum 1 rakaat berarti harus 4. Namanya sholat wala nawa, nawa wala sholat. Sholat 4 rakaat. Tapi wala nawa orang niat. Niat ya. Niatnya Jumat. Makanya sholat nggih. Mulane sholat ya, wala nawa. Sholat 4 rakaat sholat zuhur. Tapi wala nawa orang niat zuhur. Niate Jumat. Nawa wala sholat. Nawane niate sholat Jumat. Tapi wala sholat orang sholat Jumat. Jadi nawa wala sholat, sholat wala nawa. Karena gue gedean nih Pak. Ayo hajal. Deweke niat tapi orang sholat. Sholat tapi orang niat. Apa jajal? Wong sholat Jumatan tekane mari mesti wis tahnya. Ya. Lah ngertine wong kan ngertine wong lho. Sholat Jumat tekan ngana wis tahiyat tetep rakaat. Nggih mboten? Nggih. Ya nggih, kados salat zuhur. Kados Jumat mulane wau nawa, ya nawa wala sholat. Nawa niat Jumat, tapi wala sholat ora sholat Jumat. Terus sholat zuhur tapi wala nawa ora niat zuhur. Sebab syaratnya Jumatan kudu menangi 1 rakaat. Nah nek ningali kaya niki mulane ora pada wong sing gelem ngaji karo sing ora ngaji. Rumasane wis bener, jebule salah. Syarat yang ke-5 wa alla tasbiquha wala tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Ya. Syarat yang ke-5 di satu desa Jumatan itu tidak kedolan Jumatan yang lain. Jadi niki asul madzhab. Asul madzhab Imam Syafi'i satu desa satu Jumatan. Cuma ada pendapat lain. Kalau tidak bisa kumpul, contoh masjid muate wong 100, padahal jiwa sing sholat nganti 200, nah itu boleh untuk lebih dari 1. Namanya ta'addudul Jum'ah. Nah, jadi Jumatan bukan hanya setempat. Boleh dengan syarat itu. Dengan syarat masjid yang pertama sudah tidak muat. Walaupun tidak muatnya hanya 1 orang. Masjidnya pas pokoknya rapat nggak wong 70 misalnya. Padahal sing Jumatan wong 71. Wong 70 atau nggo wong 80, misalnya nggo 80. Lah sing nang kono wonge ana 80 ji. Kan ana wong siji sing ora mlebu. Nah ini boleh buat Jumatan lah. Atau kata-kata nggak bisa kumpul mungkin karena perpecahan. Betul apa-apa. Misalnya niki berpilihan apa? Kades. Kon kumpul Jumatnya dari masjid sesiji angel ora apa-apa. Gawe napa? Masjid lain nggak apa-apa. Jadi cuma ada yang mengatakan lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi. Alah ora apa-apa. Wong Jumatan arep loro telu ora apa-apa. Justru itu menunjukkan siar, untuk siar malah. Itu yang berfatwa seperti itu saya Ismail bin Zain. Itu malah bilang begitu. Enggak apa-apa. Walaupun satu desa ada 2, 3, 4 enggak apa-apa. Malah bisa untuk siar Islam. Jadi jenengan ampun sangklek napa Jumatan sedesa kudu
siji. Ada ulama yang memperbolehkan. Bahkan itu lebih mensiarkan agama Islam. Rupane Syekh Ismail sinten Zain. Yang keenam yang terakhir ya, salat Jumat wa ayyataqaddama khutbatani. Harus didahului dengan 2 khutbah. Ya kalau salat Jumat enggak ada khutbahnya, enggak sah. Ya, harus ada 2 khutbah. Makaten mugi-mugi wonten manfaatipun, mungkin wonten ingkang badhe tanglep monggo. Nggih. Ya Pak pemerintah dan masalah apa musola bisa untuk iktifan dan tikaf ada cek Jumat izin umpamanya ya mereka ya Jumatan untuk izin umpamanya untuk izin itu ya iktikaf sakit musola nanti kelasnya sampai izin Terus kalau saya nyatakan untuk menjalankan Jumat tidak harus izin. Cuma secara etika disunahkan izin untuk menghindari fitnah atau untuk menghindari fitnah. Nah, mengenai bisa untuk iktikaf atau tidak tergantung tanahnya. Kalau tanah wakaf ya, boleh. Tapi kalau bukan tanah wakaf tidak boleh. Nah kalau masjid layak pun bila wakaf, masjid tidak ada kecuali wakaf. Jadi misalnya wakaf itu ada masjid. Saya wakaf kali ini untuk masjid, otomatis sudah masjid. Berarti untuk apa? Untuk iktikaf boleh. Ya. Tapi yang jenengan secara pribadi di tanah pribadi dan musola kata ini berarti pribadi, berarti bukan wakaf. Kalau bukan wakaf berarti tidak boleh iktikaf, bahkan boleh dijual. Ya. Termasuk Mbah Purori, damal musola tengah jendal. Ini jamaah maka ketika meninggal dunia dibagi waris. Karena itu bukan wakaf. Ini hanya buat tempat atau mobil, berarti jamaah atau apa? Dulu wakaf kayak apakah orang itu pakai soalnya kalau orang wakaf sih kalau wakafnya awalnya niatnya misalnya dulu Pak Nasrul wakaf niatnya musola atau masjid? Wakaf musola. Nah ini kan niat awal wakaf musola apakah bisa untuk itikaf juga Gus? Kalau wakaf untuk di itikaf itu kan di dalam masjid ya. Nah, masjid itu kan maknanya tempat suci. Musola itu kan di Jawa lah. Mana Langgar, Mataju karena musola istilah masjid. Ada masjid. Asal wakaf. Ada Asal masjid. wakaf ya berarti boleh untuk itikaf. Ya itu diwakafkan. Iya. Musola. Iya. Soalnya kan banyak yang bilang ada musola kan Dan tergantung tanahnya. jadi tentara Arab itu apa namanya tajuk itu. Berarti ini bisa dikatakan masjid ya? Intinya itu wakaf intinya. Intinya wakaf. berwakaf ada masjid. Iya. Intinya makanya layakul masjid bila wakaf. Masjid tidak ada kecuali harus wakaf. Misalnya di mana kayak masjid, ini masjid, tapi tanahnya bukan wakaf, berarti bukan masjid. Nah, sebaliknya, misalnya wakaf tapi untuk musola, dia sudah masjid, sudah masjid, walaupun namanya. Berarti nggak itikaf sakit. Itikaf sakit. Jadi begini, ya. Bahkan di dalam kitab
Di dalam kitab Fathul Mu'in dalam kitab Fathul Mu'in ya. Misalnya sampai wakaf sepetak lah sepojok kamar. Saya wakafkan ini misalnya untuk masjid, untuk sholat. Saya boleh ketika di situ. Tapi dengan konsekuensi itu sudah nggak boleh dijual, kan nggak boleh diwariskan. Lah repotnya nanti kalau anaknya nggak tahu, lu anaknya di umai di, nah itu ya masalah. Tapi diterangkan seperti itu boleh. Ini kan sholat Jumat kan sesuatu yang berbeda. Apa sih istimewanya atau kenapa sih dibatasi oleh hanya satu tempat? Istilahnya apalagi batasnya desa atau kelurahan, nggak lebih luas atau kabupaten atau apa? Syarat wajibnya atau sahnya gitu. Mungkin Jumatan itu merupakan salah satu syiar agama Islam dan merupakan salah satu keistimewaan. Jadi beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, umat Islam, umat Muhammad. Barang siapa yang mandi hari Jumat, memperbaiki wudunya, kemudian pergi ke masjid sholat Jumat, maka dosanya diampuni dari Jumat itu ke Jumat yang lain, bahkan ada bonus 3 hari. Berarti 10 hari. Dengan syarat tadi, ya mandi dan memperbaiki wudu. Memperbaiki wudu bagaimana? Kan banyak orang yang wudu cuma wajibnya doang. Anu sih, proses pisang kok, terusan orang nyesel baju itu berarti bukan memperbaiki wudu. Memperbaiki wudu dengan sunnah-sunnahnya. Setelah itu pergi Jumatan, itu diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat yang lain, bahkan ada bonus 3. Lalu mengenai tadi disebutkan kenapa harus satu dalam satu desa. Tadi sudah saya sampaikan juga, ada ulama yang memperbolehkan lebih dari satu bulan, yaitu Syekh Zain Ismail Zain. Ini ulama Madinah. Dalam kitabnya Qurratul Ain, bukan Qurratul Uyun ya. Kalau Qurratul Uyun kan kitab pernikahan, kitab tentang pernikahan. Qurratul Ain. Dalam kitab Qurratul Ain disebutkan nggak apa-apa satu Jumat satu desa sholat ada 2 atau lebih Jumatan sah, karena itu bisa mensiarkan agama Islam. Kemudian kenapa harus dalam lingkup sebuah desa? Kenapa bukan lingkup kabupaten? Ya agar ini hubungannya dengan semacam fardu kifayah ya. Sholat jenazah misalnya, sholat jenazah dalam satu desa nggak ada yang sholat jenazah, padahal ada orang meninggal dunia nggak ada yang sholat, itu desa dosa semua. Demikian pula Jumatan. Seandainya satu desa kok nggak ada yang Jumatan, dosa semua. Makanya harus dilakukan di dalam satu desa, bukan satu kabupaten, satu distrik, karena terlalu luas. Nanti terlalu gampang hukum lah. Apalagi di tempat yang padat seperti ini, Indonesia, Jawa khususnya. Itu alasan. Lengkap? Ini kan
pilihan